kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Selesai. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang adab bagaimana berdoa dengan baik. Adakah yang tahu untuk apa sih kita belajar mengenai adab berdoa? Belum, Bu? Belum ya? Ya. Sebenarnya adab manfaat yang kita akan peroleh ketika kita mempelajari adab berdoa itu sangat banyak. Akan tetapi Ibu akan menjelaskan sedikit, yakni jika kita mempelajari adab berdoa kepada Allah, maka kita akan tahu bagaimana sih supaya doa kita segera terkabulkan. Kemudian kita juga bisa lebih khusyuk dalam berdoa. Ya, di sini sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan metode yang Ibu ajarkan. Nanti kita akan membagi dua kelompok ya. Setelah Ibu menjelaskan, kalian perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tadi. Ya, berarti sekarang dibagi dulu kelompoknya. Ayo, baiklah Bu. Sudah? Ya, sudah ya, cukup. Sekarang yang sebelah kanan sini Ibu kasih kelompok A gitu ya. Kemudian sebelah kiri kelompok B. Nanti setelah Ibu selesai menjelaskan, kelompok A akan membahas tentang apa sih hikmah dari kita belajar adab berdoa, ya. Kemudian kelompok B nanti akan menjelaskan apa sih menunjukkan apa sih dalil mengenai perintah berdoa, adab berdoa kepada Allah, ya. Sudah paham? Paham Bu. Sekarang kita akan membahas mengenai adab berdoa. Dibuka dulu halaman 180. Bisa Bu? Ya, di situ kan ada bab mengenai itu. Nah, akan Ibu sedikit singgung, yakni adab, pengertian dari adab berdoa. Apa sih berdoa itu? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Meminta kepada Allah. Iya, betul. Berdoa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yakni ad-doa, yang artinya meminta, menyeru, memohon, ya betul. Dan menurut Abu Al-Qasim An-Naqsabandi, pengertian dari doa itu sangat banyak, diantaranya memohon kepada Allah, memohon ridho Allah, meminta atau permohonan, memohon pertolongan, percakapan kepada Allah, memanggil dan memuji. Ibadah juga termasuk dalam pengertian doa. Nah, dalam berbagai situasi dan kondisi kita pasti melakukan doa. Betul atau betul? Betul Bu. Nah, iya. Siapa yang di sini yang belum pernah berdoa? Angkat tangan. Ada? Tidak. Ya, semua pasti berdoa ya. Nah, selanjutnya dalam berbagai situasi dan keadaan pasti kita itu sebagai manusia membutuhkan aktivitas berdoa. Ada yang tahu untuk apa? Ada yang tahu? Belum. Nah, Ibu jelaskan saja ya. Untuk apa sih aktivitas berdoa itu? Untuk memenuhi kebutuhan mental spiritual kita. Biasanya kan kalau jasmani kita lapar, seperti perut kita lapar, kita kan pasti butuh makan ya. Nah, seperti itu juga kebutuhan rohani atau mental spiritual itu juga sama. Jika kita tidak pernah berdoa, maka kita akan merasa gundah gelisah gimana gitu ya. Jadi kita perlu adanya berdoa. Untuk apa? Untuk kita berkomunikasi, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Berdoa juga merupakan salah satu bentuk dari ibadah, di mana ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah otak dari ibadah itu sendiri. Nah, dari situ berdoa sangatlah dianjurkan oleh agama. Kenapa? Walaupun berdoa itu tidak memiliki syarat dan ketentuan seperti ibadah-ibadah lain. Contohnya saja sholat itu ada syarat
itu untuk berdoa kita tuh tidak perlu harus ada syarat-syarat terlebih dahulu baru boleh berdoa. Kita hanya perlu mematuhi aturan, di mana aturan itu berupa adab berdoa yang sebenarnya itu tuh tidak terikat ya, meskipun ada aturannya, meskipun ada adabnya, kita itu semisal meninggalkan juga tidak apa-apa untuk berdoa seperti itu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa sih adab-adabnya berdoa. Ada berapa saja, ada banyak ya. Di sini yang pertama, kita saat berdoa itu lebih baik menggunakan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa? Jika kita berdoa tanpa niatnya ikhlas karena Allah, itu namanya syirik. Ya, berdoanya selain kepada Allah. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Sangat dianjurkan juga jika kita berdoa itu menghadap kiblat, keutamaannya. Kemudian suci dari hadas maupun najis. Apabila kita tidak suci dari hadas maupun najis, apakah tidak boleh berdoa, Bu? Jawabannya boleh-boleh saja, karena doa itu tidak terikat dengan syarat-syarat, jadi bebas ya, tapi itu ada adabnya. Lebih baik itu keadaan suci maupun suci dari hadis maupun najis. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian sebelum kita berdoa sebaiknya diawali dengan ta'awuz dan basmalah agar doa kita cepat terkabul. Ditambahi juga dengan sholawat, itu lebih afdol. Kemudian yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Entah kapan itu waktunya, pasti Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita, karena Allah Maha tahu mana yang lebih baik didulukan dan mana yang doa lebih baik disimpan dulu, seperti itu. Kemudian memperbanyak taubat dan mohon ampun kepada Allah. Jika kita selalu bertaubat, pasti Allah itu akan segera mengabulkan doa kita. Kemudian mengangkat kedua tangan. Nah, adabnya itu kita saat berdoa harus mengangkat kedua tangan. Apakah tidak boleh kalau kita berdoa seperti ini atau diam seperti ini, menundukkan kepala? Apakah tidak boleh? Boleh-boleh saja. Akan tetapi adabnya, keutamaannya kita harus mengangkat kedua tangan seperti itu. Kemudian melembutkan suara dan tenang saat berdoa. Kalau kita berdoa dengan berteriak-teriak, itu namanya tidak sopan. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, tidak tergesa-gesa berdoa. Kita meminta kepada Allah itu tidak boleh tergesa-gesa. Masa iya kita berdoa memohon, meminta kok tergesa-gesa, kan tidak baik ya, tidak sopan. Kemudian tidak menutup doanya itu tidak menutup teman kita sampai temanku itu loh kok mengakal, aku dianiaya, mesti doa nih, muga iki bakale ranking siji. Nek ngono gak apa-apa ya, Cah. Tapi kalau menutup biasanya untuk balik bocor, mungkin gak boleh ya, itu namanya menutup temannya. Kemudian khusyuk dan rendah diri. Ya, saat kita berdoa itu lebih utamanya adabnya itu khusyuk agar kita itu fokus kepada Allah. Kemudian memohon dengan asmaul husna. Selanjutnya mengaku dosa. Ya, kita itu banyak dosa ya, jadi harus mengaku kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir ya, diakhiri dengan alhamdulillah. Sholawat terlebih dahulu baru hamdalah. Itu adab berdoa. Sekian yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Siapa tahu Ibu bisa menjawab. Ayo, adakah pertanyaan? Saya, Bu. Ya, Mbak Aulia, bagaimana? Apakah ada, Bu, waktu terbaik untuk berdoa? Waktu terbaik untuk berdoa, pertanyaan yang bagus. Ada yang tahu nggak dari teman-teman yang lain waktu yang terbaik untuk berdoa itu apa saja? Belum tahu. Ya udah, gini. Waktu terbaik bagi kita berdoa itu yang pertama di sepertiga malam, itu paling baik, paling afdol saat kita berdoa. Saat yang lain tidur, kita itu berdoa. Lebih-lebih kita sholat tahajud dulu baru berdoa, itu sangat baik. Kemudian yang kedua, saat dimana selesai sholat fardu, itu juga
juga waktu terbaik. Ada lagi, setelah kita khatam Al-Quran, kita berdoa itu juga baik. Kemudian di sela-sela antara azan dan iqamah, di waktu hujan juga, dan masih banyak lagi. Ya, sudah paham Mbak Aulia? Sudah, Bu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ada guru saya. Ya, Mbak Ulfa gimana? Apakah dalam berdoa itu juga ada larangannya? Ya, ada yang tahu? Pertanyaan bagus juga ini. Belum tahu. Nah, saat berdoa itu tuh ada larangan di mana kita tidak boleh melakukan itu. Doa apa saja? Yang pertama, doa meminta selain kepada Allah. Ya, saat kita berdoa tujuannya untuk berhala, atau kita berdoa tujuannya untuk menyembah pohon dan lain sebagainya, itu termasuk perbuatan syirik dan menyekutukan Allah, jadi dilarang ya. Kemudian yang kedua, doa meminta kita segera dicabut nyawanya, ya itu juga tidak boleh. Semisal aku bosan hidup seperti ini saja, mending aku tak kembali pada Allah saja, lebih enak. Nah, itu juga tidak boleh, itu larangan saat berdoa. Yang ketiga, doa mendoakan kejelekan bagi orang lain atau diri sendiri. Dan yang terakhir, berdoa dengan berteriak, itu sangat tidak boleh karena tidak sopan ya. Misal sama minta uang sama ibu, ya sampean aja loh dengan lembut, Bu, ndang Bu, aku nyuwun duit itu bas es pamane ngono. Lah mosok gone Gusti Allah menciptakan sampean arep teriak ya. Ya Allah, ndang to aku donga iki. Nek gak dikabulne aku bakalan ngene, kan gak boleh tuh ya teman-teman, adik-adik, anak-anak. Ya. Seperti itu. Ada yang masih bingung? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, seperti yang kita sepakati pada awal pembelajaran, kita sudah membagi dua kelompok. Nah, perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Silakan, siapa dulu? Ayo. Ya, dari kelompok A. Ya, baik, dari kelompok A, perwakilannya siapa? Ayo maju ke depan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Fitri. Hikmah berdoa ya, Bu. Ya. Hikmahnya itu ada banyak, Bu, tapi saya sebutkan sebagian saja ya. Iya, tidak apa-apa. Monggo silakan. Hikmah berdoa. Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya bukan karena Allah tidak mengetahui kebutuhan kita, melainkan agar kita mengetahui posisi kita sebagai hamba Allah. Banyak hikmah yang terjadi apabila kita ikhlas berdoa, diantaranya yang pertama, bernilai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai pelindung bagi umat Islam dari godaan setan dan maha bahaya. Yang ketiga, dengan berdoa berarti kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih untuk kelompok A. Silakan kembali ke tempat. Ya, bagus sekali ya hikmahnya, sudah paham semua kan ya. Jika kita berdoa, pasti kita akan terlindung dari mara bahaya. Kita juga dihitung sebagai nilai ibadah. Yang terakhir juga yang tadi disampaikan, dengan berdoa berarti kita mengakui keberadaan Allah sebagai Maha Agung, Maha Esa, Maha segalanya. Ya. Kemudian dari kelompok B, silakan maju ke depan. Dari kelompok B, siapa perwakilannya? Saya. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Ya. Ditunggu. Ya, Pak, gimana? Tadi soalnya apa dari Ibu? Saya akan menyebutkan dalilnya. Oh iya, dalilnya beserta artinya ya. Satu Dalil saja. dari Al-Quran dan hadis. Ya. Dua ya? Dua ke satu? Satu aja nggak apa-apa. Mau dari Al-Quran atau mau dari hadis? Dari Al-Quran aja biar gampang. Dalilnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhibbu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu
yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Artinya ya dong, biar yang lain paham. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Kembali ke tempat, silakan. Jadi sudah paham ya teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa ini mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 186, di mana yang artinya Allah itu selalu ada di mana-mana. Jika kita butuh pertolongan, kita harus kembali kepada Allah. Allah juga memerintahkan kita harus beriman kepada Allah agar doa-doa kita bisa terkabulkan dan kita bisa memperoleh kebenaran. Ya. Sudah ya pertemuan hari ini, waktunya sudah habis juga. Sekian dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan dari kesimpulannya tadi. Oh iya, tadi Ibu sudah absen apa belum? Belum ya? Ya Allah, emang Ibu sengaja ini tadi tidak absen di depan karena biasanya Aldo Akbar itu izin keluar gak balik-balik, ya kan? Nah sekarang yang hadir Ibu absen dulu. Mbak Aulia hadir Bu, Mbak Ulfa hadir, Mbak Fitri hadir, ya. Mas Aldo hadir, Mas Akbar. Mas Akbar izin ya? Nah benar, Mas Aldo-nya izin. Ada Akbar yang kembar itu. Yang izin siapa? Ayo. Tadi keluar atau masuk? Nggak masuk. Oh nggak masuk. Mas Haki hadir. Loh Mas Haki, kenapa sampai nggak masuk dari tadi? Ayo. Bener kan? Kalau di absen awal pasti ada semua di sini. Kalau sudah akhir pasti izin nggak balik-balik seperti Mas Haki itu, ya kan? Ya, jadi yang nggak masuk Mas Aldo ya, Mas Aldo saja. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, berdoa itu apa sih? Berdoa itu dimana kita beribadah, salah satu ibadah kepada Allah. Kita cakap-cakap kepada Allah, menyerahkan semua keluh kesah kita kepada Allah. Dimana adab yang simple yang bisa membuat doa kita cepat terkabul itu dari Syekh Abdul Qadir As-Segaf, yakni yang pertama kita mengangkat kedua tangan. Ya, diperhatikan kita mengangkat kedua tangan. Ya Mas Hadi, diperhatikan. Kita mengangkat kedua tangan. Kemudian kita awali berdoa dengan kita membaca ta'awuz, kemudian kita membaca basmalah, membaca sholawat Nabi. Agar apa? Agar kita selalu kita kan tahu nih tata caranya berdoa itu karena siapa? Karena Rasulullah. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih dengan cara kita menyebut sholawat Nabi di saat kita berdoa agar Allah mempermudah atau mempercepat doa kita terkabul. Seperti itu. Setelah kita membaca sholawat, kita masuk ke dalam inti dari doa kita. Apa sih keluh kesah kita? Ya Allah, semoga saya lulus dengan nilai terbaik. Seperti itu. Kemudian kita tutup dengan sholawat lagi dan kemudian akhiri dengan hamdalah. Demikian adab dari Syekh Abdul Qadir As-Segaf yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir As-Segaf. Ya. Sekian, kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Al-Fatihah. Selesai.